Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya dalam program Asmara. Dan kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan sosial. Ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana, lingkungan seperti apakah yang ideal untuk kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan pendidikan sosial, tentu ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Dalam pendidikan sosial ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya peran lingkungan dalam pendidikan anak-anak kita. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ia dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagian orang berpendapat bahwa abawahu di sini bisa dikatakan sebagai lingkungan. Di antaranya adalah lingkungan keluarga. Karena dalam lingkungan keluarga tidak terlepas daripada peran orang tua. Orang tua bisa juga ayah dan ibu ataupun siapa saja yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Apakah itu kakek, nenek, paman, bibi, juga lingkungan kerabat-kerabat dekatnya. Maka fa'abawahu di sini memiliki pengertian yang sangat luas. Bahkan bisa juga dikatakan lingkungan sekitar juga memiliki peran penting dalam pendidikan anak-anak. Dr. Nasih Ulwan di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad memberikan beberapa tips ataupun solusi untuk kita memperhatikan lingkungan di mana kita membesarkan anak-anak kita. Sebagai orang tua, penting kita mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh atau albi'atus sholihah. Nah, lingkungan atau albi'atus sholihah ini memiliki banyak faktor. Yang pertama, kita harus mencari seorang pembimbing atau pendidik yang baik. Yang kedua, kita mencari sahabat-sahabat yang soleh, yang baik, yang memiliki karakter yang baik. Dan yang ketiga, pentingnya kita memiliki juru dakwah yang akan memberikan kesadaran kepada anak-anak kita akan pentingnya dakwah di masyarakatnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam kita mencari seorang pembimbing atau pendidik
yang baik, yang akan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran dan pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka penting untuk kita mencari figur-figur yang soleh, yang berilmu, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam kita mencari pendidik atau pembimbing yang baik, mungkin kita perlu perhatikan beberapa aspek dari karakter seorang pembimbing ataupun murabbi yang baik. Di antara karakter yang paling penting, yang pertama yaitu di mana seorang pendidik atau murabbi memiliki pemahaman Islam yang benar, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam lingkungan masyarakat Indonesia ada banyak alternatif yang ditawarkan dalam lingkungan masyarakat kita. Salah satu contohnya adalah lingkungan pesantren. Lingkungan pesantren, di mana di dalam lingkungan pesantren biasanya memiliki seorang figur murabbi atau pendidik, dan di mana figur ini tentu memiliki kualitas ilmu yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Maka jika kita ingin anak kita tumbuh menjadi anak yang baik, kita pun bisa mencari guru-guru atau pembimbing-pembimbing dari orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang cukup. Paling tidak mereka memiliki latar belakang pendidikan pesantren. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di zaman tabi'in ataupun di zaman sahabat, bahkan di dalam sejarah Islam banyak sekali contoh-contoh yang kita temui. Beberapa orang tua atau tokoh-tokoh yang dididik oleh seorang ulama. Bahkan anak dari Khalifah Harun ar-Rasyid juga dititipkan oleh seorang ulama besar. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, karakter lain untuk kita mencari seorang murabbi atau pembimbing atau pendidik ruhani yang baik, maka kita perlu mencari seorang pembimbing yang memiliki sifat Rabbani. Sifat Rabbani ini yaitu seorang pembimbing yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama yang memiliki karakter takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama.
Jadi karakter ulama yang paling utama adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karakter seperti inilah yang kita butuhkan agar anak-anak kita terbimbing, terdidik di tangan orang-orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Wabil khusus secara spiritual, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlak yang mulia. Di dalam sejarah Islam, tentu kita banyak melihat contoh-contoh yang jelas tentang ulama-ulama yang hebat, yang begitu dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, insya Allah, dalam lingkungan masyarakat kita akan kita jumpai orang-orang yang memiliki kepribadian yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak semudah yang kita bayangkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pembimbing Rabbani adalah mereka yang senantiasa menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya, menjaga kepribadiannya, dan menjaga apakah perilakunya sesuai dengan syariat atau tidak. Maka para ulama menekankan pentingnya jika kita ingin mencari seorang guru, lihatlah karakternya ataupun pribadinya, apakah ada dari tingkah lakunya yang sesuai atau bertentangan dengan syariat ataupun ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka seseorang itu tidak bisa kita katakan sebagai pemimpin atau pembimbing Rabbani. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam lingkungan masyarakat kita akan ada saja orang yang memiliki pembimbing Rabbani yang insya Allah akan mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sifat pembimbing yang lainnya yaitu mereka yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran meskipun di hadapan para penguasa. Mereka senantiasa berani untuk mengungkapkan kebenaran, mereka berdakwah siang dan malam, mereka tegakkan agama Allah, dan itulah karakter-karakter di antara pemimpin Rabbani yang insya Allah bisa dijadikan panutan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ulama besar Sahal At-Tustari mengatakan pokok-pokok jalan kami ada 7 macam, di mana di dalam pokok ini bisa kita jadikan acuan ataupun panduan untuk kita mencari seorang guru atau pembimbing sejati. Yang pertama, kita harus memperhatikan komitmen kepada Al-Quran. Yang kedua, meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan halal. Yang keempat, tidak mengganggu kehidupan orang lain. Yang kelima, menjauhi segala kemaksiatan. Keenam, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, memenuhi hak-hak hamba, hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, itulah di antara karakter pembimbing yang barangkali bisa kita jadikan acuan untuk kita mencari atau memilih seorang pembimbing sejati yang akan membimbing anak-anak kita. Yang kedua yang harus kita perhatikan untuk mencari lingkungan yang baik adalah memperhatikan sahabat-sahabat yang baik bagi anak-anak kita. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang pentingnya peran seorang teman atau peran seorang sahabat dalam mempengaruhi karakter atau akhlak seseorang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah,
Dr. Nasya Ulwan mengingatkan kita para orang tua untuk memperhatikan pentingnya mendidik anak pertama. Karena jika orang tua berhasil mendidik anak pertama, maka insya Allah kesuksesan itu akan diikuti oleh anak kedua, ketiga, dan berikutnya. Karena anak pertama biasanya menjadi contoh bagi adik-adiknya. Jika anak pertama memiliki karakter sabar, maka insya Allah karakter itu akan dicontoh oleh adik-adiknya. Jika anak pertama memiliki pribadi yang sungguh-sungguh, rajin, cerdas, dan taat kepada kedua orang tua, maka akan mudah bagi orang tua untuk mendidik anak-anak berikutnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk waspada terhadap sahabat-sahabat yang menjadi teman dekat dari anak-anak kita. Rasulullah mengingatkan, iyyaka wa qarinas su fa innahu bihi tu'raf. Waspadalah olehmu akan teman yang buruk, akan sahabat yang buruk, karena sesungguhnya dia akan dikenal dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perumpamaan tentang sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Rasulullah mengilustrasikan bersahabat dengan seorang sahabat yang baik seperti berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Kalaupun tidak mendapatkan minyak wanginya, maka dia akan mendapatkan harum bau dari minyak wangi tersebut. Begitupun sebaliknya. Jika ia berteman dengan orang yang memiliki karakter atau akhlak yang buruk, ia seperti berteman dengan seorang pandai besi. Maka kalaupun dia tidak terkena atau terbakar dari besi itu, maka dia akan terkena cipratan daripada besi tersebut atau api tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan juga mengingatkan kepada kita semua bahwa agama seorang teman itu menentukan, ataupun karakter seorang teman juga menentukan karakter sahabatnya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bergantung agama temannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bahkan persahabatan yang abadi, persahabatan yang ideal digambarkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Yang artinya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu artinya betapa ketakwaan itu insya Allah bisa menjamin langgengnya sebuah persahabatan atau ukhuwah sejati. Al-Quran karena itu mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga ukhuwah, wabil khusus ukhuwah Islamiyah.
Bahkan kekuatan umat Islam juga bisa ditentukan sejauh mana individu-individu muslim menjaga kekuatan ukhuwah di antara sesama. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu artinya betapa pentingnya nilai sebuah persatuan, wabil khusus persatuan yang diikat dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ruhani yang tertanam di dalam jiwa kita melalui ikatan iman dan Islam, ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, betapa indahnya nilai persahabatan di dalam Islam. Maka untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang baik dalam lingkungan anak-anak kita pun para orang tua penting mengajarkan nilai-nilai yang akan menjadi nilai dasar dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang nilai kasih sayang. Ada banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pentingnya nilai kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak mengakui orang yang tidak memiliki kasih sayang, tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Laisa minna man la yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Bukanlah termasuk golongan kami, bukanlah termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Ini artinya Islam sangat mementingkan nilai etika dalam kehidupan masyarakat. Ya, dari hadis yang kita pelajari mengartikan bahwa betapa pentingnya nilai kasih sayang, nilai saling menghormati, dan nilai saling menjaga ukhuwah di antara hubungan sesama muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya kita menjaga hak-hak sesama muslim. Sebagaimana dituturkan dalam hadis beliau yang berbunyi, Hakul muslim alal muslim sittun. Iza laqitahu fasallim alaihi, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza stansahaka fansahu, wa iza atosha fahamidallaha fashammithu, wa iza marida fa'udhu, wa iza mata fattabi'hu. Hak seorang muslim terhadap saudaranya ada 6. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan, iza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menjumpainya, maka berilah salam kepadanya. Wa iza da'aka fa'ajibhu, dan apabila ia mengundang, maka datanglah undangannya ataupun penuhilah undangannya. Wa iza stansahaka fansahu, dan apabila ia meminta nasihat, maka berilah ia nasihat. Wa iza marido fa'udhu, apabila ia sakit, maka jenguklah. Wa iza mata fattabi'hu, dan apabila ia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan betapa idealnya sebuah lingkungan masyarakat yang Islami, yang apabila kita laksanakan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita pun akan memiliki lingkungan masyarakat yang Islami sebagaimana yang dituntut dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja dalam segmen kita kali ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.